Napa Police Department. I want to report a murder. No, a double murder. They are 2 miles north of parking headquarters. They were in a white Volkswagen Carbon Ghia. Pada tahun 1960-an, masyarakat San Francisco Bay Area diteror oleh pembunuh berantai yang menyebut dirinya sebagai Zodiac Killer, yang membunuh korbannya dengan menggunakan senjata api dan pisau secara kejam. Uniknya, setelah dia melakukan pembunuhan, dia selalu mengirimkan surat-surat beserta barang bukti ke beberapa media cetak lokal yang menyatakan bahwa dia yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Detektif yang menangani kasus ini pun kebingungan karena kejahatannya sangat terlihat sempurna. Tidak adanya motif yang jelas, membunuh korbannya secara acak, dan melakukan pembunuhan bermil-mil jauhnya antara korban satu dan korban lainnya. Juga sedikitnya saksi mata yang melihat menjadi alasan kenapa Zodiac Killer tak pernah tertangkap. Ada 4 kasus penyerangan yang dilakukan oleh Zodiac Killer yang dikonfirmasi oleh polisi, yaitu penyerangan terhadap David Perede dan Betty Lou Jensen, Darlene Perrin dan Meg McGeough, Cecilia Shepard dan Brian Hedner, dan yang terakhir adalah Paul Stein. Itu adalah 4 kasus yang sudah terkonfirmasi dilakukan oleh Zodiac Killer. Namun, ada beberapa kasus yang banyak dikaitkan dengan Zodiac, walaupun statusnya belum terkonfirmasi oleh polisi. Mari kita lebih fokus ke kasus yang sudah terkonfirmasi, dan berikut ini pembahasannya. Pada dini hari 20 Desember 1968, 2 pasangan remaja berkencan di Danau Herman Lake, tempat yang sepi di pinggiran kota Vallejo, tewas dengan masing-masing luka tembak. David tewas di dalam mobil, sedangkan Betty tewas beberapa langkah dari mobil, yang mengindikasikan bahwa kemungkinan Betty mencoba kabur sebelum akhirnya tewas dengan 5 peluru bersarang di tubuhnya. Beberapa menit setelah penembakan, seorang bernama Stella Borges yang sedang mengemudi ke area tersebut menemukan tubuh mereka berdua sudah tak bernyawa dan akhirnya menelpon polisi. Awalnya, polisi tercengang dengan kasus pembunuhan yang tak masuk akal dan mengungkapkan bahwa motif utama pelaku adalah kecemburuan. Polisi juga mengungkapkan bahwa pelaku melakukan aksinya dan melarikan diri hanya dengan waktu kurang dari 6 menit. Selama 6 bulan, penyelidikan kasus ini mandek, dan sampai di mana kasus baru yang muncul memberikan perspektif baru untuk polisi. Pada dini hari, 5 Juni 1969, pasangan muda yaitu Mike dan Darlene sedang berkencan di Taman Blue Rock Spring dan dikejutkan dengan kedatangan sebuah mobil yang kemudian berhenti di dekat mereka. Awalnya, Mike mengira itu adalah polisi yang ingin memeriksa mereka berdua. Seorang pria lalu keluar dari mobil dan dengan senternya menyinari mobil pasangan tersebut. Dengan tanpa sepatah kata dan peringatan, pria tersebut menembaki pasangan itu. Orang-orang yang mendengar suara tembakan itu segera melapor ke polisi, sampai akhirnya polisi datang dan membawa mereka berdua ke rumah sakit. Darlene akhirnya tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit, dan Mike dalam keadaan kritis. Beberapa menit setelah penembakan itu, pada pukul 12:40 pagi, kepolisian Vallejo menerima telepon dari seseorang laki-laki yang berbunyi, "Saya ingin melaporkan pembunuhan ganda. Jika Anda pergi 1 mil ke timur di Columbus Parkway, Anda akan menemukan anak-anak di dalam mobil. Mereka tertembak dengan Luger 9mm.
Saya juga yang membunuh anak-anak itu tahun lalu. Selamat tinggal. Tapi, lagi-lagi, pada kasus baru ini, polisi masih menganggap bahwa motif pelaku adalah karena kecemburuan dan penyelidikan tidak kemana-mana. Sampai akhirnya, pada 31 Juni 1969, 3 surat terpisah dikirim ke 3 kantor media cetak berbeda, yaitu Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle, dan San Francisco Examiner, yang berisikan sandi yang disebut shipper dan berhasil dipecahkan oleh seorang guru sekolah hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Surat itu menunjukkan pernyataan yang menghubungkannya ke kasus penyerangan David dan Betty tahun lalu. Pada sore hari 27 September 1969, pasangan ini memutuskan untuk kencan di dekat Danau Berryessa di Napa County, tempat yang indah untuk dikunjungi. Ketika mereka sedang asik berkencan, tiba-tiba seseorang berjalan dari kejauhan dan mencoba menghampiri mereka. Cecilia yang melihat orang itu memberitahu Brian, namun Brian nampak tak peduli. Sampai akhirnya, pria bertopeng muncul di dekat mereka dan menodongkan pistolnya, memperingatkan mereka untuk tidak bergerak dan meminta Cecilia untuk mengikat tangan Brian. Lalu kemudian, pria itu mengikat tangan Cecilia. Setelah beberapa perbincangan pendek, alih-alih menembak mereka berdua, pria itu justru mengambil pisaunya dan menusuk Brian, lalu menusuk Cecilia tanpa ampun dengan 10 tusukan. Kemudian dia pergi dan meninggalkan mereka berdua begitu saja. Orang-orang yang lewat melihat mereka berdua dan segera membawa mereka ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, polisi tiba di lokasi. Namun TKP sudah dirusak oleh orang-orang yang membantu pasangan itu. Ketika polisi melihat mobil Brian, polisi menemukan catatan yang ditinggalkan oleh pelaku yang berisi simbol dan 3 tanggal pembunuhan. 2 tanggal adalah pembunuhan yang terjadi di Vallejo. Polisi juga menemukan jejak sepatu boot yang tak jauh dari mobil itu yang berukuran 10,5. Diketahui, sepatu itu adalah sepatu militer. 1 jam setelah penyerangan, lagi-lagi polisi mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang bertanggung jawab atas penyerangan itu. Napa Police Department. I want to report a murder. No, a double murder. They're 2 miles north of parking headquarters. They were in a white Volkswagen Carbon Ghia. Pada 29 September 1969, 2 hari setelah penyerangan itu, Cecilia meninggal akibat luka yang dideritanya. Sementara Brian mulai pulih dari luka-lukanya. Brian menggambarkan kepada polisi bahwa seseorang yang menyerangnya adalah pria yang bertubuh besar dan gemuk. Polisi akhirnya memeriksa beberapa orang yang melihat pria gemuk di sekitar danau. Beberapa gadis memberikan pernyataan bahwa mereka melihat orang tersebut melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Akhirnya, polisi membuat sketsa wajah penyerang berdasarkan kesaksian gadis itu. Setelah 3 kasus penyerangan tadi, akhirnya polisi menarik kesimpulan bahwa pola kejahatan zodiak adalah hanya menyerang anak-anak muda yang sedang berkencan. Namun, penyerangan selanjutnya akan mematahkan pola itu dan semakin membingungkan polisi. Pada 11 Oktober 1969, supir taksi bernama Paul Stine yang mengangkut penumpang dengan tujuan persimpangan Washington dan Maple Street yang berjarak 3 mil jauhnya. Dalam perjalanan, Paul Stine menghentikan taksinya karena suatu alasan. Namun tiba-tiba, penumpang itu menembaknya di kepala. Ketika itu juga, Paul Stine tewas di tempat. Ketika penumpang itu keluar dan berlalu pergi,
Dia disaksikan oleh para remaja yang berada di rumah di seberang jalan. Polisi segera menanyai anak-anak tersebut. Namun karena panik, terjadi kekeliruan yang menyebabkan misinformasi yang menggambarkan bahwa pelaku adalah seorang pria berkulit hitam dan menganggap bahwa kasus ini adalah kasus perampokan yang biasa terjadi. Hanya 2 hari setelah kejadian itu, Zodiac Killer mengirimkan suratnya beserta barang bukti, yaitu potongan kemeja berdarah milik Paul Stine ke media cetak lokal. Berdasarkan kesaksian para saksi mata, polisi membuat sketsa wajah untuk pelakunya. Ketika itu juga, Zodiac Killer sangat dikenal banyak orang dan sketsa wajahnya terpampang di mana-mana. Setelah 4 kasus penyerangan itu, polisi tidak mengkonfirmasi adanya penyerangan lain yang dilakukan oleh Zodiac Killer. Namun, menurut surat yang dia kirimkan, Zodiac sendiri mengklaim bahwa dia sudah membunuh 37 orang yang tak pernah terkonfirmasi oleh polisi. Meskipun pembunuhan yang terkonfirmasi berhenti pada Paul Stine, Zodiac masih aktif mengirimkan surat-surat dan ejekan kepada polisi selama 5 tahun yang panjang. Dan tidak ada lagi surat yang terkonfirmasi dikirimkan oleh Zodiac setelah tahun 1974. Setelah pembunuhan Paul Stine, seseorang yang mengaku sebagai Zodiac menelpon pihak kepolisian bahwa dia ingin tampil dengan telepon di acara TV KGO, asalkan menghadirkan Malvin Bailey, seorang pengacara terkenal pada saat itu. Pihak kepolisian pun memenuhi permintaan tersebut. Belli waited for Zodiac to call on the private line. The phone was not tapped. Tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headache. Ponselnya pun terlacak yang mengarah ke sebuah rumah sakit jiwa, dan si penelpon adalah seorang pasien yang bernama Eric Weil, yang artinya panggilan telepon itu adalah prank belaka. Beberapa hari setelah kejadian itu, ada surat yang dikirimkan ke kantor San Francisco Chronicle yang dikonfirmasi ditulis oleh Zodiac, yang berisi sandi ciper dan tak pernah terpecahkan selama 50 tahun lamanya. Dan baru-baru ini, pada tahun 2020, salah satu pemecah kode yang bernama David Oranca dan Sam Blake mengaku bahwa mereka sudah memecahkan ciper tersebut, yang kemudian berisi pesan yang menyatakan bahwa dia bukanlah penelpon yang ada di acara KGO waktu itu. I clicked on Solve with Cribs and boom, suddenly got a really clean message. And the phrase, "That wasn't me on the TV show." Ada ribuan orang yang pernah dicurigai sebagai Zodiac. Namun, sampai sekarang hanya ada 2 yang menjadi tersangka favorit, yaitu Arthur Lake Allen dan Rick Marshall. Mereka berdua sangat cocok dengan ciri-ciri yang diberikan oleh korban yang selamat dan beberapa saksi, yaitu bermuka lebar dan berbadan besar yang gemuk. Arthur Lake Allen adalah seorang mantan narapidana kasus pelecehan anak di bawah umur. Pada saat penyerangan di Blue Rock Spring, lokasi kejadian hanya berjarak 4 menit dari rumah Arthur. Pada saat penyerangan di Danau Berryessa, Arthur diketahui berada di sana dan dia cukup mengenali daerah tersebut. Pada saat diinterogasi polisi pada tahun 1971, Arthur tanpa diminta oleh polisi mengungkapkan sesuatu yang aneh, yaitu dia membawa pisau berdarah pada saat terjadinya penyerangan. Namun, menurut Arthur, darah itu adalah darah ayam yang ia potong semalam. Brian Hatnell, salah satu korban yang selamat saat penyerangan di Danau Berryessa, mengatakan bahwa fisik Arthur dan suaranya cocok dengan pria bertopeng yang menyerangnya. Satu lagi yang aneh adalah Arthur menggunakan jam tangan bermerek Zodiac dengan simbol yang sama. Tapi menurutnya, itu adalah hadiah Natal yang diberikan oleh ibunya. Zodiac meninggalkan jejak sepatu di saat penyerangan.
yang berukuran 10,5 dan menurut polisi, Arthur mengenakan ukuran sepatu 10,5. Pada Juli 1992, Mike Migue, korban zodiak lainnya yang masih hidup, ditunjukkan beberapa foto tersangka oleh polisi, yang akhirnya Mike menunjuk foto Arthur sebagai pria yang menyerangnya. Akhirnya, Arthur harus menjalani sidang atas pernyataan Mike yang memberatkan dirinya. Sebulan kemudian, pada 26 Agustus 1992, Arthur meninggal sebelum sidang dilaksanakan. Arthur meninggal pada usia 58 tahun karena penyakit diabetes dan jantung yang dideritanya. Rick Marshall adalah seorang pecinta film bisu yang bekerja sebagai sutradara. Dia menjadi orang yang dicurigai setelah membuat pernyataan yang mencurigakan di radio. Marshall juga memiliki kesamaan yang cocok dengan zodiak. Dia diyakini ambidextrous atau bisa menulis dengan dua tangan seperti zodiak. Dan menurut polisi, kemungkinan zodiak mendapat ide simbol itu dari loading penghantar film. Pada saat diwawancarai tahun 1989, Rick Marshall membuat sebuah pernyataan bahwa I would have understood why they were investigating me. My innocence notwithstanding, the details do. Rick Marshall meninggal dunia pada tahun 2008. Walaupun tes DNA dan sidik jari yang dilakukan tidak pernah cocok dengan mereka berdua tetap menjadi tersangka favorit hingga saat ini. Sebenarnya, masih banyak hal-hal yang akan saya bahas tentang kasus ini. Namun, ini akan memakan durasi yang sangat panjang dan sangat lama, dan proses pengeditan yang lebih rumit. Maka dari itu, saya hanya menyebutkan hal-hal yang penting saja. Dan jika kalian ingin mengetahui lebih jelas, kalian bisa pergi ke situs yang didedikasikan resmi untuk menyelidiki kasus Zodiac Killer, yaitu zodiackiller.com, zodiackillerpack.com, dan zodiackiller.net.